Ledakan. Dalam sekejap, semua orang yang hadir merasakan pikiran membunuh yang mengerikan berlalu darinya, seperti dewa kematian, yang membuat semua orang lebih takut. Kamu memang penguasa gerbang suci Lingyuan. Si Kongsen tidak terkalahkan dan tidak memiliki tubuh yang abadi. Jika Anda menyerang kami bersama, itu akan membawa masalah bagi kami. Tapi jika kau ingin membunuhku, itu bukan hal yang mudah. Jika kami tidak membunuhmu, itu bukan si Kongsen. Ayo. Mari kita lihat siapa yang akan melakukannya terlebih dahulu dan siapa yang akan melakukannya terlebih dahulu. Kita harus menjadi yang pertama membunuhnya dan mewarnai langit dengan darah. Si Kongsen tersenyum dan berkata, sombong. Begitu dia memalingkan muka. Dia mengancam akan melindungi Dharma dengan Jidi Dharma. Apakah kamu mengatakan ingin mengepung kami bersama? Aku akan melihat. Apakah Anda berani melakukan tembakan pertama? Jika Anda mengambil tembakan pertama, apa kau percaya itu? Jika Anda tidak percaya, mengapa Anda tidak mencobanya? Ayo, lakukan. Si Kongsen sombong, dan suaranya seperti guntur. Dia mengancam pelindung Jidi Dharma. Wajah pelindung Juadi Dharma pucat dan lukanya belum sembuh. Pada saat ini, wajahnya memerah dan sepertinya ingin bertarung. Tetapi dia tidak berani. Seorang pria yang sangat kuat sepenuhnya difoto oleh nafas Si Kongsen. Untuk sementara waktu, banyak orang kuat yang hadir sangat ketakutan, dan tidak ada yang berani memimpin. Mereka semua tampak waspada. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Sedikit. Keluarga gelap ini telah merasa nyaman di sini selama bertahun-tahun dan tidak memiliki darah sama sekali. Begitu banyak master tertinggi mengelilingi Si Kongsen. Tak disangka, tidak ada yang berani melakukannya lebih dulu, karena takut dibunuh oleh Si Kongsen di tempat. Namun, hal seperti itu adalah hal yang baik untuk Terans. Sombong. Pada saat ini, wajah Gusui dingin dan datang, Si Kongsen, kamu terlalu sombong. Ini bukan tanah suci Sikong kamu. Apakah menurut kamu kata-kata sombong kamu dapat menakuti kami semua di gerbang suci Lingyuan? Kamu bilang siapapun yang melakukan langkah pertama harus melakukan apapun. Siapa yang kamu bunuh? Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Hari ini, saya akan menekan Anda terlebih dahulu untuk melihat bagaimana Anda dapat membunuh saya. Semuanya, dengarkan atas perintahku dan ambil orang ini. Boom! Selangkah demi selangkah, Gusui pergi ke Si Kongsen dan mengirimkan gas sumber gelap. Gas sumber ini sangat mendominasi. Tidak terlihat, dan bergelombang. Mereka benar-benar mulai melarutkan bau Si Kongsen. Untuk sesaat, semua kekuatan tertinggi memandang Gusui. Selama Gusui bisa menjerat Si Kongsen, banyak orang akan langsung melawan dan menekannya secara langsung. Lagi pula, Si Kongsen benar-benar sombong dan berlari liar di markas gerbang suci Lingyuan. Sangat tidak puas. Ketika malam virtual kuno datang selangkah demi selangkah, di belakangnya muncul bayangan virtual dari satu raja gelap demi satu. Bentuk setiap raja berbeda. Seperti aslinya dan mengendalikan keagungan satu dunia demi satu. Surga dan bumi. Putranya menjadi gelap, seolah-olah dia telah datang ke dunia gelap yang sunyi. Kekuatan tertinggi jangka menengah yang samar mulai dilepaskan. Saat gerakan ini dibuat, napasnya naik dengan mantap. Yang setara dengan banyak aliansi tertinggi. Midtem Supreme, apakah wakil pemimpin sekte Gusui menerobos ke Midtem Supreme Realm? Sepertinya tidak, tapi di dalam tubuhnya, memang ada kekuatan tertinggi jangka menengah. Kekuatan sihir yang sangat kuat. Apakah ada tertinggi jangka menengah lain di gerbang suci Jurang Maut? Lihat, wakil pemimpin sekte malam virtual kuno menunjukkan kekuatan sihirnya yang terkenal. Saat malam virtual tiba, itu bisa menarik orang ke malam virtual tanpa batas dan tidak bisa merasakan segalanya antara langit dan bumi. Saat gerakan ini keluar, surga dan bumi akan hilang. Wakil pemimpin sekte Gusui telah mengolah gerakan ini. Apakah ini postur yang tak terkalahkan? Banyak pria kuat terkejut ketika mereka melihat visi Gusui membuat gerakan ini. Karena mereka semua tahu itu mengerikan. Semua orang memperhatikan bahwa selama ada sikap Si Kongsen yang tak tertahankan, kami akan segera mengambil tindakan dan menindasnya selamanya. Bagus. Keagungan gerbang suci kita di dekat jurang tidak bisa dicemarkan.
Pelindung Juadi Dharma tampak bersemangat dan berbisik dalam kegelapan. Di hadapannya, banyak orang kuat mulai menyeduh secara diam-diam. Si Kongsen masih berdiri di tempat, tidak bergerak. Dengan dingin menyaksikan malam virtual kuno membuat gerakan pembunuhan besar untuk mendesak datangnya malam virtual. Temperamennya sangat tenang, seolah-olah pihak lain tidak ada sama sekali. Si Kongsen, kamu cukup tenang, tapi kepindahanku, malam kosong datang. Kumpulkan ki surga, bumi, dan malam virtual, dan kembangkan ruang malam virtual tanpa akhir. Tidak ada cara untuk menolaknya. Malam kosong kuno. Bergerak maju selangkah demi selangkah. Ketika malam tiba, kekuatan yang tak terhitung menekannya. Segera, pakaian si Kongsen tertarik untuk berburu. Jubah di tubuh si Kongsen adalah senjata sihir tertinggi. Sebagai senjata ajaib untuk melindungi tubuhnya, dia tidak bergerak seperti gunung. Dia tertiup seperti angin kencang. Dapat dilihat seberapa besar tekanan yang dia alami. Jika Anda adalah makhluk tertinggi biasa. Di bawah penindasan yang mengerikan ini, Anda akan segera dihancurkan. Bisa dilihat betapa sengitnya malam virtual kuno itu. Saat malam virtual tiba, dewa virtual tidak terkalahkan. Akhirnya, malam virtual kuno mengambil tangannya, bertepuk tangan dengan satu tangan, meraung. Dan tubuhnya menghilang, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa virtual seluruh tubuh, menunjukkan dewa kuno. Dewa maya ini mewakili raja ketiadaan di langit dan bumi, dengan satu pukulan. Cao Si Kongsen memainkan banyak kekuatan magis. Berdengung, berdengung. Kekuatan gelap menyatu menjadi sungai yang panjang dan benar-benar menggulung Si Kongsen ke dalamnya. Begitu banyak kekuatan magis. Bayangan virtual raja. Langkah ini datang pada malam hari. Itu benar-benar tak terkalahkan. Saya tidak tahu apakah gempa Sikong ini dapat menahannya. Jika Maha Guru Umum menemukan langkah ini, dia takut dia akan menjadi ditembak mati dalam sekejap. Dengan begitu banyak kekuatan magis, kedatangan dewa virtual benar-benar luar biasa. Si Kongsen juga merasakan tekanan besar saat ini, tetapi tubuhnya masih tidak bergerak sama sekali. Seperti karang di bawah ombak yang ganas. Dia tidak bergerak selamanya meski terkena dampak kekuatan sihir. Kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya membombardirnya dan meledak satu demi satu. Samar-samar terlihat bahwa ada sedikit retakan pada senjata sihir tertingginya. Si Kongsen. Mati, Dharma Langit Kosong, Dewa Kosong tak terkalahkan. Tiba-tiba, malam virtual kuno jatuh dari langit dan berubah menjadi tirai surga. Itu langsung menutupi dan menekan ke arah gempa Sikong. Dengan keras, sumber gelap di sekitar gempa Sikong menguap. Dan semua nafas gelap meledak menjadi kekacauan. Bang! Sikong mengguncang kehampaan di sekelilingnya, terus-menerus meledak, dan menahan tekanan yang sangat mengerikan. Sikong tersapu oleh kekuatan yang begitu dahsyat, dan seluruh orang memiliki ilusi diledakkan di tempat. Tapi saat semua orang berpikir bahwa Si Kongsen tidak akan bisa melawan, tiba-tiba, Si Kongsen tiba-tiba mendongak. Matanya naik dan pupilnya dalam cahaya dingin. Dia melihat melalui Gusue sekilas dan menembak dengan keras, apa Dharma Agung dari langit yang kosong? Tuhan yang kosong tidak terkalahkan. Di depan kursi ini, Anda semut mol yang bahkan belum menembus yang tertinggi di tengah. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menyebut diri Anda tak terkalahkan? Saya dapat melihat bahwa Anda memiliki kekuatan tengah tertinggi di tubuh Anda, tetapi Anda hanya melahap kekuatan orang lain. Tidak ada gunanya disebutkan di depan kursi ini. Si Kongsen mencibir. Suaranya pada awalnya tidak besar, tetapi dalam sekejap mata, itu seperti raungan yang mengejutkan, mengguncang dunia. Pada saat yang sama, Si Kongsen mengguncang tubuhnya dan meninju Gusue. Undefinite dengan raungan, tinju dipukul, dan segera langit dan bumi padam, dan badai naik ke langit. Seolah-olah akhirnya akan datang. Langit badai terus-menerus bertabrakan dengan bayangan virtual raja yang ditampilkan di malam virtual kuno di langit, seolah-olah telah hancur parah. Dengan keras, orang-orang menyipitkan mata dan melihat bayangan virtual raja yang ditampilkan oleh Gusue dalam kehampaan yang tak berujung. Pengeboman terus meledak, dan Gusue terus mundur. Tapi matanya bersinar dan pikirannya berhenti. Senang datang. Kekuatan sihirmu sangat kuat. Tapi ini adalah gerbang suci Linyuan kami, yang merupakan rumah kami. Sebagai orang luar, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk merajalela.
Kekuatan menghadapi jurang diintegrasikan ke dalam diriku untuk membentuk susunan yang tak tertandingi untuk menjebak dan membunuh musuh lama. Gusue mundur selangkah demi selangkah, tetapi napasnya menjadi semakin kuat. Tiba-tiba, dia meraung dan mencubit sidik jarinya dengan kedua tangan. Napasnya tiba-tiba melonjak dalam sekejap. Berdengung. Pada saat yang sama, ada banyak cahaya dan bayangan di sekelilingnya. Dan barisan besar muncul dan berubah menjadi rune gelap untuk menghalangi langit dan matahari. Ada arai besar di kekosongan. Ledakan. Kali ini, Gusue tiba-tiba keluar dari tubuhnya dalam proses mundur setelah dibombardir oleh gempa Sikong. Yang dikombinasikan dengan susunan besar antara langit dan bumi. Terisak. Suara hantu menangis dan melolong bergema di langit dan bumi. Arai besar dikombinasikan dengan malam kosong kuno dan menekannya. Itu membungkus Sikong Sen, dan banyak tekstur tertinggi muncul di atasnya. Langit dan bumi sepertinya diubah menjadi piring penggilingan besar. Rotasi dan yang ingin menghapus. Bentuk Sikong Sen. Malam virtual datang. Arai tak tertandingi. Ketika dua jurus pembunuhan hebat ditampilkan pada saat yang sama, Gusue hanya berdiri di ketinggian baru. Bahkan jika banyak pelindung Dharma tertinggi bersatu, mereka mungkin bukan lawannya. Ini sangat kuat. Wakil pemimpin sekte Gusue telah meningkatkan kultivasinya ke tingkat ini. Sikong Sen sulit untuk bersaing. Integrasikan sumber tertinggi jangka menengah ke dalam susunan besar. Yang cukup untuk menjebak Sikong Sen. Setiap orang siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan sihir Sikong Sen, dia hampir tidak bisa menjadi lawan wakil pemimpin sekte Gusue dalam susunan tak tertandingi kami di dekat gerbang suci jurang maut. Kecuali pemimpin sekte datang sendiri, bahkan master tertinggi jangka menengah tidak bisa bertarung. Saya tidak percaya itu. Kali ini tidak cukup. Mengapa tidak melupakan Sikong Sen? Seorang pelindung dan sesepuh Dharma yang terkenal meraung di dalam hatinya dan akan mati untuk berkomunikasi. Buruk. Pelindung Mikong Dharma juga memiliki wajah biru besi, cemas dan ketakutan, dan buru-buru memandang Qin Chen. Anak muda, saya tidak peduli siapa Anda. Jika Anda ingin hidup, Anda akan mendengarkan perintah saya. Anda harus berjuang bersama pada saat pertama untuk menyelamatkan Sikong Sen. Jika Anda ingin mati jika Sikong Sen terjebak, kita akan mati. Pada saat ini, rambut dingin pelindung Mikong Dharma berdiri di mana-mana. Dan sumber di tubuhnya diam-diam mendesaknya. Jika Sikong Sen ditekan, dia, yang akan membawa Sikong Sen, tidak akan pernah mendapatkan buah yang enak untuk dimakan. Pada saat itu, dia tidak akan tahu hidup atau mati. Untuk rencana hari ini, dia harus menyelamatkan Sikong Sen dan menjelaskan kepada pemimpin sekte saat itu, bunuh. Namun, Qin Chen tersenyum lembut, pelindung Dharma Mikong, kamu terlalu gugup. Lihat baik-baik. Sikong Sen tidak mudah hilang. Apalagi, tidak ada seorang pun di daratan Heiyu yang bisa membuat Ben Shao kabur. Ketika pelindung Mikong Dharma mendengar pidato itu, dia cemas dan bergegas, kamu. Tapi Qin Chen menyela, baiklah, jangan bicara lagi. Tonton saja pertunjukannya. Aku. Pelindung Dharma Mikong hampir roboh. Dia memandang Qin Chen dengan tak percaya dan benar-benar terdiam. Kapan itu? Apakah orang ini masih begitu sombong? Saya benar-benar tidak tahu apa itu langit dan bumi. Saya benar-benar kehilangan akal dan membawa mereka ke sini. Saat pelindung Mikong Dharma sedang gelisah dan ketakutan, tiba-tiba terdengar dengungan dingin dari kejauhan. Itu adalah pelindung Jidi Dharma. Dia memandang pelindung Mikong Dharma dengan dingin dan mencibir, pelindung Dharma Mikong. Apakah kamu khawatir dan mencoba melarikan diri sekarang? Jalan ke sini? Itu tidak sia-sia. Sebagai pelindung Dharma dari gerbang suci Linyuan kita, kamu berkolusi dengan orang luar. Kamu tidak bisa melewatinya dengan aman hari ini. Pelindung Dharma Jidi mencibir lagi dan lagi. Pada saat ini, banyak guru besar dan sesepuh yang hadir merasa gugup. Tinggal menunggu Sikong Sen untuk bertarung, akankah wakil pemimpin sekte Gusue terjebak dalam susunan tak tertandingi ini dan tidak bisa keluar? Maka raksasa tertinggi ini tidak keberatan bekerja sama untuk bertarung. Sikong Sen langsung menekan segel itu dan bahkan membunuhnya di tempat.
Selama Sikong mati, tanah suci Sikong di benua Heiyu akan menjadi tanpa kepala dan menjadi barang di tasnya di dekat gerbang suci jurang. Arai tak tertandingi? Hahaha, Gusue, apakah ini kekuatanmu? Tidak cukup kuat? Berbahaya? Konyol. Jika ini kartumu, kamu akan mengecewakan kami, Istana Iblis Kun. Sikong Sen tiba-tiba meraung, dan sebuah istana kuno meledak di tubuhnya. Itu adalah Istana Iblis Kun. Itu juga merupakan harta paling mengerikan dari gempa Sikong. Istana Iblis Kun ini adalah istana Sikong Sen di tanah leluhur yang gelap. Itu menyerap kekuatan gelap yang tak terbatas dan memiliki kekuatan ilahi yang tidak dapat diprediksi. Ini bukan hanya harta terbang, tetapi juga harta serangan teratas, berisi serangan kekuatan ilahi yang mengerikan. Bas! Dalam tubuh Sikong Sen, istana kuno tiba-tiba meledak, menjulang tinggi di dunia, dan tiba-tiba menjadi sangat besar. Apa itu? Istana Iblis Kun adalah harta tertinggi Sikong Sen, Istana Iblis Kun. Konon istana ini sangat kuat. Itu adalah istana raksasa gelap di zaman kuno. Kemudian diperoleh tanah suci Sikong. Sekarang jatuh ke tangan Sikong Sen dan dibawa keluar olehnya. Tidak. Banyak pelindung dan sesepuh Dharma yang awalnya bersiap untuk menekan Sikong Sen mengeluarkan suara panik saat merasakan nafas berat dari Istana Iblis Kun.